Selamat datang di Bijak News Jumat 24 Januari 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, kuasa hukum Hasto Patra M. Zain mengkritisi proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap kliennya dalam kasus suap Harun Masiku yang dinilai tidak logis dan tidak berdasarkan fakta yuridis. Ia menyebutkan tuduhan terhadap Hasto, termasuk dugaan perintangan penyidikan, tidak cukup bukti berdasarkan putusan pengadilan di berbagai tingkat. Gagasan dakwaan itu sebenarnya kalau diterjemahkan itu adalah cerita karangan jaksa penuntut umum. Apakah itu benar? Makanya harus dibuktikan di pengadilan, kata Patra di medsos pada Rabu 22 Januari. Patra bahkan menyebutkan dakwaan KPK sebagai dongeng tanpa dasar hukum yang kuat, menyoroti bahwa jumlah suap yang diterima Wahyu Setiawan jauh lebih kecil dari klaim KPK. Ia menduga adanya politisasi dalam kasus ini, mengingat posisi Hasto sebagai sekretaris jenderal partai pemenang pemilu. Ia menyerukan agar masyarakat mengawasi jalannya proses hukum dan mendorong KPK untuk lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan asas hukum. Patra menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta menjaga keadilan hukum tanpa campur tangan politik. Selanjutnya, Kejati Jakarta memeriksa 10 saksi termasuk Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto terkait dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Pemeriksaan ini mencakup direktur perusahaan, manajemen sanggar seni, dan ex-pejabat dinas untuk melengkapi berkas perkara. Koruptor silih berganti ditangkap, kenapa kasus korupsi di Indonesia masih subur? 3 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba setelah ditangkap di sarang narkoba di Langkat, Sumatera Utara. Dan Pomdan 1 Bukit Barisan Kolonel Uncok Anggiat Simanjuntak memastikan mereka diproses hukum sesuai ketentuan. Beralih ke daerah, kapal nelayan karam di perairan Selat Malaka, Deli Serdang menyebabkan Abdurrahman 41 tahun tewas. Sementara 3 lainnya, Herianto 35 tahun, Antoni 48 tahun, dan Ridwan 20 tahun masih hilang. Peristiwa terjadi pada Minggu 12 Januari malam dan hingga Sabtu 18 Januari, kapal belum kembali meski keluarga telah mencari, ujar Kapolsek Pantai Labu Ibtu Sujarwo pada Kamis 23 Januari. Informasi luar negeri, pemerintah Panama melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atas ancaman yang sering dilontarkan Trump untuk merebut wilayah Panama. Keluhan ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu 22 Januari dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Panama yaitu Jose Raul Mulino. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.